Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitransa dari kelas 8B. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang sabar. Untuk mengawali kultum ini, marilah kita mengatakan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran rahmat yang diberikannya. Manusia tidak lepas dari lika-liku kehidupan yang bermasalah, karena baik itu berupa cobaan hidup seperti kesengsaraan maupun penyakit. Segala sesuatu yang menimpa manusia seperti kesengsaraan dan kesusahan itu tidak lain kecuali keimanan kita yang diuji. Lalu jika kita melakukannya dengan kesabaran, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya akan diuji terlebih dahulu. Dan Anda jangan salah paham. Misalnya bila seorang mukmin dilanda kesusahan, kesengsaraan dan berbagai macam masalah, itu berarti Allah sangat mencintainya. Jika kita menghadapinya dengan kesabaran penuh dan diujilah berbagai hal dari masalah-masalah itu. Jadi bukan berarti Allah membenci kita ya. Karena jika kita menerima segala sesuatu ujian dan bila kita menerimanya dengan kesabaran, maka Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya bersabar itu pahalanya tergantung dari ujian yang diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai umatnya dan Dia mencintai dengan mengujinya terlebih dahulu. Maka barang siapa yang menerimanya akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang membencinya akan mendapat kemurkaan baginya. Dengan ujian yang diterima, maka kita harus menerima dengan penuh kesabaran. Jika seseorang mendapat cobaan dan diterimanya dengan benci, maka kemurkaan Allah baginya. Ada 3 macam sabar, yaitu yang pertama, kesabar mematuhi taatan, perintah dan larangan Allah. Yang kedua, sabar dalam segala sesuatu yang menimpa segala sesuatu seperti cobaan. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan istiqomah atau keteguhan hati. Karena hidup ini sementara, dan jika semua umat mati, hanya akan kembali kepadanya. Kita harus melakukan ibadah dengan penuh kesabaran, karena jika kita tidak melakukan kesabaran, itu tidak akan dicap sebagai amal ibadah. Sabar menghadapi ujian yang pahit dan cobaan-cobaan hidup, kita harus melakukannya dengan kesabaran dan penuh keteguhan hati. Manusia hanya berencana dan berusaha, Tuhan yang menentukan. Dan yang ketiga, ini sabar yang paling banyak dilupakan oleh semua orang, yaitu padahal kesenangan merta-merta itu harus dipenuhi dengan kesabaran. Karena kalau tidak akan sabar, akhirnya dia tidak akan merasa puas tentang apa yang dikaruniakan kepadanya. Sabar masuk
ke dalam rukun iman terakhir, karena kita sebagai umat Islam, maka dari itu kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melakukan segala ujian dengan sabar. Jika itu maupun ujiannya yang ditentukan Allah, maupun itu berat, pahit, lalu susah dan berlebihan, kita harus menghadapinya dengan sabar dan penuh keteguhan hati. Pasti karena Allah memiliki suatu rencana. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di situ Allah berfirman tentang diwajibkannya tentang kesabaran dan sholat dalam kehidupan manusia. Dan ayat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama orang-orang yang menjaga sholat dan menjadikannya sabar sebagai penolong mereka. Pastinya tentulah ya, karena nikmat mana lagi yang kita terima karena bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tinggal di dunia ini sebagai manusia, tujuan kita yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga Allah telah menjanjikan surga yang tinggi bagi orang yang menaati selalu cobaan atau ujian dengan penuh kesabaran. Dan dalam Quran surat Al-Furqan Allah berfirman bahwasanya maka orang-orang yang sabar akan mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Sebagai manusia biasa, kita tentu pastinya pernah merasa tidak terima dengan ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun orang yang murka karena orang yang marah karena diberikannya ujian tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu sangat tercela. Maka dari itu kita harus menerapkan sikap sabar. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, maka diberikannya cobaan kepada kaum itu, dan barang siapa yang menerimanya dengan sabar akan mendapat pahala baginya, dan siapa yang menerima dengan kebencian akan mendapat dosa atau kemarahan baginya. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa sebenarnya ujian itu adalah keberkahan bagi kita, dan ya karena kita menerimanya jika kita sabar. Jika kita menerima dengan enggak, ya dosa. Allah selalu memberikan cobaan sesuai kemampuan makhluknya. Oleh karena itu, janganlah kalian enggan atau merasa kecewa dan merasa marah, karena Allah telah memberikan ujian itu dengan segala kemampuan kita. Sebaliknya, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesabaran dan ketabahan untuk menjalankan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menerima ujian Allah yang telah Allah berikan kepada kita dengan penuh kesabaran. Dan kalian janganlah merasa kecewa, karena setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti ada manfaat bagi kita. Dan banyak sekali Allah menguji kita, tapi kita tidak mau tahunya. Dan
kalian merasa benci karena kalian mengalami hal itu. Jadi kalian harus menerimanya dengan sabar dan penuh ketabahan. Bahkan Allah telah mengatakan sendiri bahwa Allah tidak akan menguji ujian yang di luar batas kemampuan dari hambanya tersebut. Banyak dari kita yang mendapat ujian tersebut dan kita mengelus dada seraya yang karena menerima ujian tersebut. Tapi kita melupakan suatu kesalahan, yaitu kita merupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita saat sebelum kita diuji ujian tersebut, dan malah mengeluh karena ujian tersebut. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.